Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel gua Pawon Mistis Mystery. Dan di malam hari ini cuacanya enak ya guys ya. Banyak anginnya dan sejuk lah pokoknya. Tapi di kali ini gua masih akan tetap membagikan sebuah cerita mistis yang nyata yang terjadi dalam kehidupan gua ataupun orang-orang di sekitar gua. Dan kali ini adalah cerita tentang temen gua ya, temen gua ini dia, gua ingat waktu tahun 2000 ya, pas pandemi itu dia bangun rumah. Kan tahu pandemi itu mulai di akhir 2019, seingat gua 2019. Nah tahun 2000 itu dia nggak tahu kalau itu bakalan pandemi, jadi dia bangun rumah gitu. Bangun rumah itu dia di bulan November pertengahan dia mulai bangun rumah. 2019. Ketika bangun rumah itu jadi kurang lebih sebulan setengah. Jadi Januari 2000 dia mulai menempati rumah barunya. Nah di rumah barunya itu dia cerita, karena rumah dia yang dulu, yang sebelum dibangun rumah dia itu tuh berupa kebun-kebun guys, kebun-kebun. Nah waktu dia juga nggak nyangka dia bakalan bangun rumah di tempat seperti itu gitu loh. Namanya nasib orang kita nggak tahu ya guys ya. Tiba-tiba nasib dia di situ. Nah bangunlah dia di situ tahun 2019. Itu sebelum jadi, dia datanglah ke kebun tempat dia mau bangun itu. Dia bilang assalamualaikum, ini saya yang punya tanah ini. Dia ngucap assalamualaikum ya. Nah udah gitu ini guys, dia kembalilah ke rumah dia, balik ke rumah dia. Nah ketika dia udah yakin dia mau bangun rumah November pertengahan, baliklah dia ke rumah itu lagi. Dia ngomong assalamualaikum, saya mau bangun rumah di tanah saya. Jadi kalau emang ada yang lebih dulu nempatin wilayah ini, kita berdampingan ya, jangan saling ganggu. Nah dia ngucap dan ngucap itu ini dia pulang lagi. Dia datang ke situ tuh sengaja cuman permisi aja gitu loh. November jadilah peletakan batu pertama kan. Peletakan batu pertama, sebelum mulai dia datang lagi ke kebun-kebun itu. Dia assalamualaikum, saya mau mulai bangun rumah saya hari ini, sama-sama doain saya ya gitu, supaya semuanya lancar. Jadi dia itu ngucap gitu loh. Setelah dia ngucap, mulailah karyawan-karyawanya pada mulai bangun rumahnya November pertengahan tuh. Nah ketika November pertengahan sampai Desember itu proses pembangunan rumah berjalan terus kayak berjalan sampai Januari 2000 tahun 2000. Nah disitulah kan pandemi, kalau lu ingat itu mulai musibah sedunia ya, terutama di Indonesia pandemi tahun 2000. Kita mulai nih krisis apa-apa, kita nggak kerja, nggak ngapain, pada takut kan gara-gara COVID dulu itu. Untungnya dia udah selesai bangun rumah, jadi ya aman lah, dia posisi aman ya, udah selesai bangun rumah, udah beres semua. Nah pada saat itu dia di tempat yang baru, dia adalah kan orang, namanya seorang wanita ya guys ya, dia masih belum berkeluarga. Adalah orang, dia itu ngundang seorang kayak dia mau pasang paping rumahnya mau dipaping supaya rapi. Jadi rumah itu dia pesen ke seorang paping, dia punya pasang paping gitu. Nah dia pesen lah di situ. Nah ternyata yang punya usaha paping ini orangnya agak-agak genit ya, apalagi dia tahu kalau temen gue ini masih single gitu kan. Jadi dia mulailah berusaha untuk PDKT sama temen gue ini. Tapi temen gue ini ya namanya bukan orang mudahan gitu kan. Jadi dia juga tahu, karena dia nggak pernah macem-macem sama orang, dia bisa ngerasa orang ini gini, orang ini gini.
Ya dia udah ngebangun benteng duluan karena ada apa ya, ada sesuatu yang mencurigakan yang si laki-laki ini mau gitu loh. Jadi dia ngedeketin, dia ngasih diskon lah. Jadi dia pasang paping itu dengan harga murah guys. Dia nggak minta, cuma dikasih ya. Akhirnya ya rezeki dia mungkin ya. Nah terus si laki ini berusaha untuk terus deket sama temen gue ini. Tapi temen gue ya udah pinter lah ya, temen gue ya, jaga jarak. Nggak taunya temen gue udah bilang gini, udah ya urusan paping udah selesai, jadi urusan saya dengan kamu udah selesai gitu kan. Tapi yang si cowok yang pengusaha paping ini selalu berusaha untuk deketin temen gue gitu. Nggak tahu juga temen gue itu maksudnya apa gitu kan. Deketin akhirnya pas dia pagi-pagi dia muncul sekitar jam 10, main ke rumah temen gue itu, ngobrol. Dia nawarin mau lagi nggak pasang paping. Enggak, temen gue kan udah tahu gelagatnya begitu. Temen gue enggak gitu, nggak mau, dia cukup sampai di situ kata teman gue. Tapi dia nggak ngomong ke orang itu ya. Nah terus si laki-laki ini akhirnya pulang lah dia ke rumahnya. Nah dia di jalan ketemu tetangganya kan, motor sama motor, berhentilah mereka, ngobrol lah. Dari mana lo katanya? Itu tuh dari rumah ibu itu katanya. Dia si laki-laki itu manggil temen gue ibu itu gitu loh. Temen gue itu anggaplah ya dia seorang pengajar, temen gue dari rumah bu guru ya, berarti ya dari rumah bu guru katanya gitu. Bu guru mana katanya? Bu guru yang rumahnya di situ loh, yang rumahnya gini. Ih, kata tetangganya ngomong gini, ih itu mah bukan rumah bu guru katanya. Orang gue dari sana kok. Bukan, itu rumah angkatan darat katanya. Bu guru loh, di situ nggak ada angkatan darat. Nah terus tetangga itu ngotot guys. Orang gue setiap hari lewat situ selama rumah itu dibangun, angkatan darat itu selalu ngawas, berdiri ngawas, pakai seragam lengkap, pakai pangkat segala lengkap, pokoknya aksesorisnya lengkap. Jadi si angkatan darat tuh berdiri sambil mantau yang yang bangun gitu, yang bangun rumahnya, pekerjanya kan. Nah tetangganya tuh bilang, gue tuh tiap hari ngelihat bapak itu berdiri dari awal pembangunan rumah sampai udah jadi, dia selalu berdiri di situ ngawas katanya gitu. Nah temen gue ini bingung, yang perempuan ini, karena ditelepon sama laki-laki yang tukang paping itu. Tadi gue ketemu ini tetangga gue, katanya itu rumah kamu itu rumah angkatan darat ya katanya gitu. Nah teman gue ini kaget lah ya, gimana ceritanya kata teman gue gitu. Iya tadi gue ketemu temen gue di jalan, terus kata dia, gue cerita lah, dia nanya gue dari mana lu, dari rumah ibu guru katanya gitu. Oh itu mah bukan rumah ibu guru katanya gitu, itu rumah bapak-bapak angkatan darat katanya. Nah temen gue itu sebenarnya bingung ya, lah kok. Tapi temen gue berusaha diam, tenang, terus iya kok itu emang di situ ada angkatan darat. Nah temen gue itu cerdas guys, dia langsung ngomong gini, oh iya itu calon tunangan gua katanya gitu. Calon tunangan gua. Nah jadi si lelaki pengusaha paping ini langsung diem. Akhirnya dia tahu kalau perempuan ini sudah punya tunangan angkatan darat, mundurlah dia, nggak berani lagi. Terus gue bilang gini, temen gue nya bilang gini, di sisi laki-laki ini belum langsung mundur guys, dia masih nelpon, masih ngirim WA. Terus temen gue yang perempuan ini ngomong gini, aduh maaf ya, ini calon gue marah karena lu nelpon terus gitu, WA terus, maaf ya. Nah si orang ini takut lah ya, namanya angkatan darat, dia takut mungkin takut dipukulin apa dimanain, karena dia pernah punya pengalaman dipukulin seseorang di luar sana gitu, dia pernah cerita. Takutlah dia digituin. Lama-lama dia mundur, udah nggak berani lagi ganggu temen gue ini. Nah temen gue ini bingung, siapa ya laki-laki yang berseragam lengkap itu gitu loh. Dia berpikir padahal di rumah dia itu di
di rumah, di keluarga dia itu nggak ada yang angkatan darat gitu loh. Jadi tetangga laki-laki itu bilang dari awal pembangunan rumah temen gua itu sampai jadi, bapak itu selalu berdiri mengawas gitu, mengawas yang pekerja-pekerja ini bangun. Tapi gue juga nggak tahu ya penampakan bapak angkatan darat itu siapa gitu loh. Tapi alhamdulillah lah, temen gue juga sampai sekarang bingung bapak itu siapa ya. Tapi alhamdulillah dengan begitu temen gue itu selamat dari gangguan yang laki-laki pengusaha paping tadi ya. Selamat ya, alhamdulillah lah ya, ada sisi baiknya juga gitu loh. Emang itu mungkin jalan Allah ya untuk ngelindungin dia dari yang hal-hal yang nggak baik gitu loh. Salah satunya walau alam ya. Jadi itu guys, kadang-kadang kalau perilaku kehidupan kita itu nggak lepas dari pengawasan Tuhan Allah ya. Nah itu tuh ketika kita berbuat suatu kebaikan itu pasti pertolongan itu akan didatangkan, entah dari makhluk Allah yang lain, entah dari mana, dari atas, dari mana-mana kan ya, kita kan nggak tahu. Salah satunya dari temen gue itu emang orangnya itu lurus-lurus aja, baik gitu loh, dia juga nggak macam-macam. Makanya ketika ada laki-laki yang mau ganggu dia, ya Allah nurunin dengan adanya penampakan bapak angkatan darat itu. Nah itulah guys, malam ini cerita gue tentang penampakan lelaki angkatan darat. Semoga kalian semua terhibur dengan cerita gue. Jangan lupa subscribe, komen, hidupin loncengnya ya guys ya. Makasih sudah menonton video gue, terus menonton, dan semoga kalian selalu sehat-sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.